ketemu aja sama Bang Komar, nggak usah ke marketing lain. Nah, ini adalah blok B5 ya teman-teman. Nomor satunya itu yang di sana ya, ini nomor 2-nya sampai dengan ujung sana itu nomor 6 ya teman-teman. Nah, untuk progresnya di blok B5 baru galian pondasi ya dan ukuran awal atau boplang. Nah, untuk yang sudah progres pemasangan pondasi itu B1, B2 itu sudah pemasangan pondasi dan tiang slup. Nah, B3 dan B4 saat ini sedang proses penggalian pondasi dan pengeboran sumur. Sekian teman-teman untuk informasinya, bersambung nanti ke blok B6, B7, B8 dan B9. Baik teman-teman, saat ini Komar berdiri di blok C5 dan C4. Nah, untuk blok C5 juga sudah mulai pemasangan batako ya teman-teman. Dan yang kita kelihatan untuk yang bata putih ini itu adalah tipe 3660 ya, unit komersil. Dan status progres pembangunannya, kelilingnya sudah hampir selesai ya teman-teman. Sekarang sudah pemasangan untuk cor slope-nya, besi atas ya untuk kuncian dinding. Dan paling ujung sini ini sudah mulai pemasangan sopinya untuk lanjut ke pemasangan baja ringan ya teman-teman. Nah, untuk tipe 3660 ini adalah tipe komersil dengan full bangunan ya. Sudah ada dapur dan dengan dua kamar tidur, sudah free kanopi dan kitchen set teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau lebih fleksibel, nggak harus renovasi tutup dapur dan bikin kanopi, mungkin di sini ada pilihannya di blok C5 tipe 3660 ya gitu. Dan posisinya juga strategis di jalan utama persis. Jadi teman-teman juga nantinya bisa manfaatkan untuk buka kios atau buka warung makanan ya. Karena secara lokasi pinggir jalan utama dan raw jalan sekitar kurang lebih di 15 meter ya. Ini tampak dari pembangunan blok C4 ya, dari ujung sini ya teman-teman. Tunggu videonya selanjutnya. Baik teman-teman, untuk sekilas jumlah unit di blok C1 ada 24 unit, di C2 ada 30 unit, di C3 ada 47 unit, di C4 ada 52 unit, dan di C5 total jumlah ada 42 unit teman-teman. Nah, Komar berdiri saat ini di depan blok C4 nomor 27 ya, di antara C4 dan C5 teman-teman. Nah, untuk progres pembangunan di sini kita lihat sudah juga berjalan pemasangan dinding batako ya teman-teman. C4 dan C5 sudah mulai pemasangan dinding batakonya. Ditunggu untuk progres selanjutnya. Baik teman-teman, Komar saat ini berdiri di antara C3 dan C4. Nah, ini adalah blok C3 nomor 34 dan 35 ya teman-teman. Nah, untuk ini adalah nomor 13 dan nomor 14. Nah, ininya adalah nomor 34 dan 35. Nah, Komar juga berada di antara blok C4 ini untuk
unit C4 nomor 13, ini untuk nomor 14-nya. Di belakangnya sama ya teman-teman ya. Untuk progres pembangunan di sini untuk C4 sudah mulai mau pasang kuncian slup atas ya teman-teman, dan juga sudah berjalan cor untuk aksen minimalis atau topi minimalisnya. Nah, untuk di C3 ini sudah berjalan pemasangan dinding. Nah, untuk yang dari nomor 13 dan 14 dindingnya sudah hampir selesai ya teman-teman. Tapi untuk bagian sini baru mulai dari nomor berikutnya ya teman-teman, dari sana ya, dari ujung sana. Itu baru mulai dari ujung sana ya, untuk mulai pemasangan. Nah, ini material batakonya sudah siap ya teman-teman. Nah, untuk dari nomor 14 sampai dengan nomor 26-nya itu juga hampir sama seperti yang pembangunan di blok C3 ya teman-teman. Nah, untuk progres pastinya blok C juga sebentar lagi mulai pemasangan sopi-sopinya atau struktur untuk baja ringannya. Karena di C1 dan C1 sudah mulai pemasangan untuk struktur baja ringannya teman-teman. Sekian, nanti kita lihat progres di blok D. Terima kasih. Oke teman-teman, Komar ada di blok A1 dan A2. Nah, yang kita lihat ini adalah blok A1 nomor 12 dan nomor 13 ya teman-teman. Untuk blok A1 saat ini sudah mulai pemasangan struktur baja ringannya atau sopinya. Juga di sini sudah berjalan proses plester dinding ya teman-teman. Nah, untuk dari nomor 13-nya sampai ke nomor 24-nya itu sedang progres penguncian slup yang nantinya akan mulai pengecor slupnya dan baru mulai pasang ke sopi-sopi. Nah, saat ini adalah blok C2 nomor 15 tampak persis, dan ini belakangnya adalah nomor 16-nya ya teman-teman. Dan kita bisa dari sini juga dari sini juga kita bisa lihat blok C3 juga pemandangan gunungnya teman-teman ya. Nah, untuk keseluruhan blok C saat ini sudah berjalan proses pemasangan dinding, plester dinding, juga pemasangan sopi dan kuncian slup atas ya seperti ini, yang nantinya lanjut ke pemasangan sopinya di blok C2 ya teman-teman. Nah, kalau udah begini berarti nanti pemasangan baja ringan ya. Tunggu update progres selanjutnya secara keseluruhan, dan juga nanti Komar akan update progres pembangunannya secara per bloknya juga teman-teman. Nah, ini blok C1 teman-teman udah mulai proses plester dinding ya. Ini C1 nomor 12. Saat ini Komar berdiri di antara blok C1 dan blok D1 ya teman-teman. Nah, ini seputar pembangunan di blok C. Dari posisi ini kita bisa lihat pemandangan pegunungannya dengan jelas ya teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk blok C2-nya. Nah, untuk progres di blok D, untuk pengecoran sudah selesai. Saat ini sedang berjalan proses pengukuran boplang atau ukuran awal untuk mulai lanjut ke pemasangan pondasi ya teman-teman, untuk galian pondasi. Nah, untuk galian pondasi di sini udah mulai teman-teman ya. Di sana udah mulai penggalian pondasi ya. Dari tim pekerjanya udah jalan duluan untuk blok D2 penggalian pondasinya. Nah, secara pengukurannya
pemasangan boplang atau ukuran awal untuk pemasangan pondasinya itu sudah semuanya teman-teman. Ini tinggal mulai proses pemasangan pondasi saja. Tinggal tunggu material ya, tinggal tunggu material batu kalinya untuk jalan progres pembangunan di blok D. Dan untuk blok D sendiri untuk pemesannya juga sudah mulai banyak ya teman-teman. Nah, untuk blok D sendiri juga untuk unit tersedianya tinggal beberapa unit saja. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat blok D, segera lengkapin persyaratannya, segera serahkan ke kantor pemasaran agar bisa langsung dilengkapi dan melakukan proses pemilihan unit teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini Komar ada di blok A2 dan A3. Ini jalannya ya. Ini Komar mau menginformasikan pembangunan. Kebetulan di sini ada sepuh. Ada senior Komar nih di YouTube. Nah, di sini Komar juga mau tanya-tanya nih seputar progres pembangunan. Juga mau tanya tentang mungkin Bang Kiki ya, kenalin ini Bang Kiki. Nah, Kiki Wahyudi. Nah, dikenalnya apa Bang? Kiki Wahyudi. Kiki Wahyudi channelnya. Kiki Wahyudi teman-teman ya. Channelnya Kiki Wahyudi. Nah, di sini mungkin Bang Kiki punya saran buat teman-teman yang mau ngajuin atau enggak yang sedang ngajuin proses KPR di Pesona Kauripan 7 ya. Nah, kita mulai dengan progres pembangunan Bang, sama dari progres pemesanan seputar yang mungkin yang tadi Komar jelasin, apa yang Bang Kiki ketahui lah tentang Pesona Kauripan 7 ini. Jadi Pesona Kauripan 7 ini dari blok A itu hampir presentasi ya, presentasi pembangunan hampir 60-70%. Pembangunannya di 60 sampai 70%. Jadi ada yang tahap mau ke bajaringan, ada yang sudah bajaringan, terus ada yang pasang respang, terus yang sudah kita berarti next. Kalau udah pasang bajaringan berarti tidak lama lagi naik genteng kayak gitu. Yang proses mau naik bajaringan sudah dipersiapkan dan hanya kemungkinan dalam seminggu ini rampun semua udah naik bajaringan di blok A, di khusus blok A. Dan blok B sendiri yang dibangun itu baru rumah komersil, tapi yang untuk subsidinya itu sekarang posisi lagi pasang fondasi. Untuk blok C sendiri itu baru naik dinding, ada yang sudah apa ya namanya fondasi, terus lagi pasang kusen, kopi belum. Dan untuk blok D sendiri baru pengecoran jalan udah selesai. Sekarang lagi gali fondasi. boplang. Ya, boplangnya. Ukuran fondasi awal untuk mendirikan bangunannya nanti. Nah, untuk data nih Bang, data yang pemesan, terus juga kira-kira pemesan ini banyaknya dari mana? Kalau dari presentasi dari Kiki sendiri ya, selama ini menginput data hampir 85% atau 90% itu yang kerjanya di Jabotabek. Ya, yang paling besar itu di Jakartanya. Potensi besar hampir 90% di Jakarta. 5% itu ada di Depok, 5% lagi ada di Bekasi. Bogor sendiri hanya beberapa kayak gitu. Karena di Bogor orangnya udah ngambil semua. Tapi untuk presentasi banyak di Jakarta. Dan yang ngambil itu hanya kerja di Jakarta, KTP-nya kebanyakan dari luar. Nah teman-teman, kebanyakan domisili kerjanya aktivitas Jakarta, tapi sebagian ada yang identitasnya masih daerah, misalkan ada NTT, terus ada yang dari teman-teman kita dari Papua, terus ada yang dari Makassar, yang kerjanya udah di sini, tapi mereka belum punya tempat tinggal ya, ibaratnya masih ngontrak, jadi
beliau punya pemikiran daripada saya ngontrak selamanya, lebih baik saya ngontrak di sana. Tapi jelas di 15 tahun atau 10 tahun atau 20 Nyicil lah gitu tahun ya, nyicil rumah sendiri. yang sama aja kita ngontrak ke bank. Bukan beli bang, cuma nyicil. Kalau beli menurut saya ya beli itu berarti udah langsung. Nah, Tapi ini posisinya ngontrak lah, ini lebih enaknya. Ada jaminan di 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu punya sendiri dibandingin ngontrak. Kita kalau ngontrak selamanya tetap punya orang. Masalah jarak itu balik lagi fleksibel. Mau jaraknya yang dekat tempat kerja tapi seumur hidup nggak punya rumah, atau dengan jarak kita biasa dari tempat istirahat kita atau rumah kita ke kantor setengah jam, ini lari ke Bogor sedikit tambah setengah jam jadi 1 jam, masa nggak relakan waktunya? Tapi kan kedepannya kita punya rumah sendiri. nah kira-kira buat abang nih saran buat ke teman-teman yang belum punya rumah lah misalnya, atau enggak yang pengen punya rumah ya, sarannya buat pertimbangan ya. Pertimbangannya memutuskan buat beli rumah tuh faktor utamanya apa kira-kira? Pertama, bagi teman-teman yang sedang mencari rumah atau yang sudah keliling belum cocok ya, belum cocok atau belum berjodoh, saranku pertama pastikan dulu developernya jelas. Ya, Itu saran pertama, gimana setiap pembangunan ada progres. Nah, contoh kayak di Pesona pembukaan di awal di bulan Desember, dari Desember lagi pematangan lahan, dan sampai di Januari ini di tanggal 22 ini kelihatan ada progres, itu berarti developernya jelas. Ya. Yang kedua, nilai investasi atau lokasi rumah. Jadi lokasinya di mana itu sangat penting. Larinya akan kenyamanan dan keamanan kayak gitu. Nah, salah satunya ini perumahan Pesona Koripan, lokasinya strategis di mana kita kalau mau ke Jakarta Timur atau yang disebutnya orang kenal Cibubur itu sangat dekat, paling jarak kurang lebih 20 menit. Ditambah lagi dengan akses tol dekat. Tol yang sudah bangun atau sudah berjalan itu tol Jatikarya. Dan yang lagi sedang pembangunan tapi pintu tolnya sudah jadi tapi penyambungnya belum, itu tol Selengsi. Itu adanya di kota wisata. Jadi dari sini ke kota wisata kurang lebih 15 menit 12 menit itu kurang lebih ya. berarti yang pertama developer, Developer, yang kedua lokasi, lokasi. ada yang ketiganya kan? Yang ketiga pastikan data diri dulu. Jangan sampai teman-teman yang sedang ingin mencari rumah, teman-teman ada pinjaman misalkan finance atau perbankan, jangan dulu. Zaman mobil misalkan. Ya itu finance di perhubungan, kredit mobil. Nah, Kredit mobil. Jadi teman-teman itu sangat sayang sekali untuk mendapatkan rumah tidak bisa. belum bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena kita punya cicilan mobil. Mobil itu kan harga lebih dari rumah. Harga mobil 200-300 juta. Sedangkan rumah sendiri harganya cuma 175. Jadi dianggap mampu sama bank, tidak cocok mendapatkan unit rumah subsidinya. Ada solusinya. Ada, bisa mendapatkan rumah komersil gitu. Solusi lainnya misalnya mau subsidi karena belum pernah KPR subsidi. Ya pastikan data dirinya dijaga dengan baik supaya bisa mendapatkan rumah subsidi. Jadi nunggu lunas. Nunggu lunas. Nunggu lunas atau bisa nggak paksa lunas? Kalau saran sih saya dulu lebih baik itu diselesaikan dulu baru ngambil rumah, karena itu akan berpengaruh untuk pengajuan rumah subsidinya sendiri. Jadi saran buat teman-teman yang mau ngambil, sebelum mau ngambil pastikan dulu survei lokasi. Survei lokasi, tanya info detail tentang perumahannya, progresnya gimana, persyaratannya bagaimana. Setelah itu teman-teman kalau ragu dengan datanya, cek dulu ke checking. Setelah cek checking dan teman-teman udah pasti, barulah tanda kayak gitu, tinggal diambil. Kenapa itu perlu? Rumah itu kan bukan untuk sekali, untuk selamanya kayak gitu. Iya, jadi kalau ngambil rumah nggak cocok, besok tinggal lah cari lagi, itu nggak bisa. Rumah subsidi itu sekali seumur hidup. Jadi pastikan teman-teman pemilihan rumah untuk rumah subsidinya itu yang waktu
waktu yang tepat dan lokasi yang tepat. Nah, teman-teman, itu dia saran dari Bang Kiki. Kalau misalnya teman-teman lagi cari rumah, pertama itu mungkin sebagai penentunya cari tentang developernya, cari tahu ya. Terus yang kedua-dua itu lokasinya, berarti survei dulu ya. Tujuan utamanya buat teman-teman kalau survei lokasi dapat informasi ya, sekalian untuk ngukur jarak tempuh ya, Bang. Nah, terus satu lagi, kalau misalkan ada cicilan, dijaga cicilannya agar tetap tepat waktu biar BI-nya bagus. Kalau punya cicilan besar mungkin selesaikan dulu ya, selesaikan dulu. Intinya adalah BI checking teman-teman harus bagus, baru bisa proses perbankan ya untuk pengajuan KP rumah. Mungkin sekian dulu untuk informasi tambahan di sini. Nanti Komar update ke progres pembangunan teman-teman. Makasih Bang Kiki. Ya, oke, sama-sama. Jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini, juga channel Bang Kiki Wahyudi ya, channelnya Kiki Wahyudi. Nanti Komar tampilin jangan Bang di sini Bang. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ini di channel Kiki dan Bang Komar itu memang seputar dengan pesona taripan. Mungkin ada perbedaan. Saat ini Bang Komar progres, nanti mungkin Kiki ada di persyaratan sudah sampai mana. Jadi bisa dipantengin antara dua channel juga. Ya, Bang Kiki juga update progres. Mungkin kalau misalnya kebetulan lewat mau lihat-lihat progres, bisa juga kunjungin channel Bang Kiki. Intinya gitu ya. Nah, Dan yang terakhir nih Pak, apa tuh? teman-teman jangan pernah takut menghadapi marketing. Gini ya, saya banyak ketemu dengan nasabah, dulunya dia ada kasus pernah ditipu sama marketing, pilih. Jadi di saat dia datang survei ke pesona taripan, tidak langsung di kantor pemasaran tapi ke lapangan langsung. Buat apa teman-teman hanya lihat rumah tapi tidak mendapatkan informasi? Lebih baik tetap dibantu marketing. Masalah nanti itu tadi Cocok enggaknya? cocok atau enggaknya, enggak juga teman-teman booking survei hari ini ngambil hari ini. Nah, jadi jangan khawatir. Misalkan nanti saya mau ketemu Bang Komar, udah ketemu aja sama Bang Komar, nggak usah ke marketing lain. Cukup satu, biar Bang Komar bisa menjelaskan tentang info lebih lengkap, karena kita di sini ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing ya, kayak gitu, memberikan info. Tapi tujuannya sama, kita di sini membantu orang untuk dari yang tidak punya rumah sampai punya rumah. Gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Pokoknya jangan takut kalau survei ya. Survei itu tujuannya buat tahu informasi secara jelas. Kalau cuma datang doang lihat lokasi tapi teman-teman nggak tahu informasi jelas, karena kan tiap orang itu kebutuhan persyaratannya pasti ada perbedaan, itu kan Bang ya. Nah, kita cari tahu dulu kebutuhan persyaratan kita seperti apa agar bisa sesuai ketentuan teman-teman, maksudnya seperti itu ya. Nah, masalah beli nggak beli itu kembali lagi ke teman-teman, karena rumah itu bukan untuk satu kali kayak beli sendal gitu ya. Karena rumah itu teman-teman pastinya untuk jangka panjang, pastinya ada pertimbangan. Jadi survei lokasi itu untuk mengambil keputusan atau menimbang teman-teman cocok nggak sama perumahan yang sedang teman-teman cari gitu, sesuai kriteria nggak sama teman-teman. Paling itu aja teman-teman. Komar sekian dulu, nanti kita update progres pembangunannya. Terima kasih.